Terima kasih sudah bergabung kembali di kelas kita. Kali ini kita akan berbicara tentang penulisan laporan bisnis. Saat kita berbicara penulisan laporan bisnis, kita berbicara tentang bagaimana membuat report kepada orang yang membutuhkan dalam bisnis kita itu. Jadi di sini kita akan membahas sedikit tentang proposal, baru laporan bisnisnya seperti apa, dan juga nanti akan kita bicarakan rilisnya sedikit saja. Itu hanya sekilas saja. Jadi kita akan pertama pengertian laporan bisnis. Di sini laporan bisnis dan proposal dan rilis seperti itu ya. Di sini dikatakan yang pertama adalah proposal bisnis. Kenapa saat kita berbicara membuat laporan, berarti sebelumnya kita sudah membuat proposalnya. Jadi belum tentu juga ada proposal, tapi kita harus membuat sebuah laporan. Tapi ini akan kita bahas sedikit, karena biasanya kalau untuk proposal bisnis ini dia lebih ke arah untuk kerjasama atau mungkin perencanaan kerja. Jadi yang pertama itu adalah proposal bisnis. Saat kita berbicara proposal bisnis ini merupakan tulisan yang berisi rencana atau usulan untuk melakukan sesuatu kegiatan tertentu. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, kita harus buat proposalnya dulu. Baru yang selanjutnya kita masuk ke laporan bisnis. Apa itu proposal bisnis? Menurut Herta et Murphy, suatu laporan yang memiliki sifat netral, tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas, berisi rencana penyajian fakta kepada seseorang atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu. Hampir sama halnya dengan pengertian yang dibuat oleh si Hemstreet, suatu pesan-pesan objektif yang disusun secara teratur dan digunakan untuk menyampaikan informasi dari satu bagian organisasi atau satu institusi atau lembaga ke lembaga lainnya, gunanya membantu pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Setelah kita buat proposal bisnis dan kita buat pelaporannya, setelah selesai membuat proposal maka akan dilaksanakan. Setelah dilaksanakan maka kita harus laporkan. Setelah kita laporkan, maka kita harus merilis berita tentang pelaporan itu tadi. Jadi rilis berita di sini merupakan informasi yang didesain dengan sedemikian rupa untuk mencapai audiens yang lebih luas melalui media publik ataupun surat kabar. Jadi itu dia untuk pengertiannya. Baru kita masuk ke apa sih kesimpulan yang bisa kita dapat dari pengertian ini. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa sifat laporan bisnis itu pertama harus netral. Netral dalam artian tidak ada data yang dimanipulasi. Contoh untuk kepentingan perusahaan kita buat datanya tinggi deh. Tidak bisa seperti itu. Jadi kalau memang kita berbicara laporan, itu harus sesuai dengan data. Baru yang kedua, tidak memihak dalam artian jangan karena kita dari perusahaan kita dari perusahaan kita, terus kita mau melaporkan ke perusahaan lain tentang kerjasamanya kita, apa yang sudah kita lakukan, itu terus kita buat bagus-bagus, itu nggak bisa. Contoh seperti akreditasi, ya apa yang kita lakukan ya itu sesuai dengan kepentingannya kita, agar kita bisa dapat biaya, apa yang harus kita lakukan. Contoh beberapa data ya kita perbaikin, itu memihak. Jadi kalau bisa laporan bisnis tidak memihak. Baru selanjutnya memiliki tujuan yang jelas, dalam artian laporan itu apa, umpamanya laporan keuangan, tujuannya apa, untuk menunjukkan hasil keuangan dari perusahaannya kita. Baru selanjutnya berisi rencana penyajian fakta kepada seseorang atau lebih untuk tujuan bisnis kita. Jadi harus fakta-faktanya itu harus jelas. Selanjutnya kita masuk kegunaan dari laporan bisnis. Jadi kalau kita berbicara kegunaan di sini, kita berbicara tentang untuk apa aja sih laporan bisnis itu. Jadi kalau kita berbicara untuk apa, yang pertama itu adalah untuk memonitor. Jadi untuk memonitor apa yang sudah kita lakukan selama ini, selama kerjasama ini mungkin, atau selama satu periode pekerjaan. Baru selanjutnya membantu mengimplementasikan kebijakan dan prosedur. Baru selanjutnya untuk memenuhi persyaratan hukum dan peraturan. Selanjutnya mendokumentasikan pekerjaan, prestasi kerja.
Baru pedoman, selanjutnya pedoman dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya memperoleh bisnis baru dan pendanaan. Jadi itu gunanya tadi di proposal kita pun bisa kita laporkan hasil kegiatan bisnis kita. Dari situ nanti akhirnya kita bisa mengajukan kepada pihak-pihak lain bahwa inilah proposal kita dan seperti inilah pelaporannya kita setiap tahunnya dan keuntungan apa yang bisa kita dapat dari sini. Itu kita ajukan ke perusahaan lain atau investor-investor yang akhirnya kita bisa memperoleh bisnis baru atau pendanaan baru. Oke, itu dia. Baru selanjutnya penggolongan laporan bisnis. Saat kita berbicara penggolongan, kita berbicara tentang pengkotak-kotakan dari laporan ini. Yang pertama itu menurut fungsinya. Jadi kalau menurut fungsinya ini ada dua, yaitu laporan informasional dan laporan analisis. Saat kita berbicara laporan informasional, ini adalah laporan yang berisi informasi yang menyajikan fakta-fakta tanpa melakukan analisis. Jadi tanpa analisis, tanpa kesimpulan, dan tanpa memberikan rekomendasi. Jadi dia hanya menginformasikan. Baru selanjutnya laporan analisis. Laporan analisis ini apa? Laporan analisis ini adalah laporan yang menyajikan fakta dan dianalisis dan diinterpretasikan, kemudian disimpulkan agar bisa memberi rekomendasi. Jadi kalau contohnya ini laporan kemajuan pekerjaan kita, rekomendasi dan proposal, ini kan laporan analisis. Baru selanjutnya menurut subjeknya. Kalau menurut subjeknya ini suatu laporan yang dibedakan menurut departemen mana suatu laporan itu diperoleh. Jadi contohnya ini mungkin laporan keuangan, itu berarti dari laporan akuntansi berarti dari departemen keuangan. Personalia, laporan personalia berarti dari departemen HRD. Baru produksi berarti dari departemen operasional. Baru dan lain sebagainya. Pemasaran mungkin dari divisi pemasaran, dari departemen pemasaran. Baru itulah selanjutnya kita masuk ke menurut formalitasnya. Saat kita berbicara laporan menurut formalitasnya, kita berbicara tentang formal atau tidaknya. Contoh seperti kalau ini dibagi dua, yaitu formal dan non formal. Kalau formal dia lebih ke arah laporan ini harus resmi. Contoh laporan keuangan tahunan itu harus resmi. Kalau non formal itu apa laporan non formal? Contoh kita memberitahukan kondisi kerja kita saat ini 50%. Contoh kita disuruh mengerjakan menginput data konsumen. Kita kan bisa laporkan secara non formal. Contoh kita hanya tulis, Pak, maaf hari ini baru bisa selesai 50%. Itu non formal. Baru selanjutnya kita berbicara tentang menurut keasliannya. Saat kita berbicara menurut keasliannya, ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, laporan otoritas. Apa itu laporan otoritas? Laporan otoritas ini adalah laporan yang dibuat atas dasar permintaan atau kuasa dari orang lain. Itu dia. Baru yang kedua, laporan swasta. Kalau kita laporan sukarela. Saat kita berbicara laporan sukarela, kita berbicara tentang ini dilakukan secara inisiatif atau dari dalam dirinya seseorang ingin menyampaikan laporan. Jadi harus dari dalam dirinya dia. Jadi inisiatif ya. Baru selanjutnya swasta. Kalau kita berbicara laporan swasta, kita berbicara tentang laporan yang dibuat oleh organisasi atau perusahaan swasta. Baru yang selanjutnya laporan publik. Jadi yang sudah pasti tadi swasta itu dibuat swasta, kalau publik berarti dibuat oleh negara. Kenapa dibuat oleh negara? Karena pembiayanya adalah negara. Baru next kita masuk ke menurut frekuensinya. Jadi kalau menurut frekuensinya ini laporan bisa dibagi dalam beberapa tahapan mungkin. Jadi tapi yang biasanya itu laporan disusun sesuai dengan laporan harian, mingguan, bulanan, semesteran, dan tahunan. Jadi dia lebih ke arah jangka waktu yang kita butuhkan. Baru selanjutnya menurut jenisnya. Jadi di sini laporan informal dan formal, tapi dia beda dengan informal yang di atas. Kalau di sini menurut jenisnya laporan informal
itu biasanya laporan jangka pendek, sedangkan laporan formal biasanya laporan jangka panjang. Jadi di satu laporan itu kan sangat dipengaruhi oleh formal tidaknya. Kalau tidak formal itu kan biasanya apa ya, informal itu biasanya pendek. Contoh seperti ini, apa ya, laporan memo, laporan surat, baru apalagi laporan apa ya, laporan cetak, ya mungkin seperti itu. Jadi seperti brosur juga itu termasuk laporan. Kita melaporkan kepada orang lain bahwa, contoh brosur Universitas Sari Mutiara tentang penerimaan mahasiswa baru, ya kita melaporkan kepada mahasiswa baru bahwa kita sedang membuka pendaftaran mahasiswa baru. Itu juga termasuk dalam laporan informal. Baru kalau laporan formal atau long term report, di sini lebih ke arah apa ya, lebih ke arah ini harus memiliki prosedural yang baku atau memiliki format yang baku. Jadi contoh di sini apa ya, surat dari organisasi kita kepada organisasi lain. Contoh, mahasiswa minta surat keterangan aktif kuliah agar ditujukan kepada kantor kepala desa untuk mengurus surat kurang mampu. Itu kan kita harus buat kop suratnya. Jadi biasanya kalau formal ini suratnya itu harus ada kopnya, harus ada stempelnya, tanda tangan harus distempel. Jadi dia lebih formal dia. Biasanya formal ini ya lebih apa ya, kita bilang lebih resmi dibandingkan non formal. Jadi kalau formal ini adalah resmi. Baru selanjutnya menurut kegiatan proyek. Kalau menurut kegiatan proyek ini dibagi menjadi 3, yaitu laporan pendahuluan saat proyek akan dimulai, saat proyek sedang dimulai, baru laporan perkembangan sampai seperti apa perkembangannya, mungkin laporan 60%, 70%, 40%. Baru selanjutnya adalah laporan akhir atau laporan dari keseluruhan proyek itu. Baru selanjutnya yang ke-8, menurut pelaksanaan pertemuan. Jadi ini biasanya ada 3 laporannya. Yang pertama itu agenda, baru resolusinya, notulen. Jadi kalau kita berbicara agenda, kita berbicara tentang dokumen yang ditulis sebelum pertemuan berlangsung. Biasanya sih terdiri dari jadwal pelaksanaannya, topik yang akan dibahas, dan mungkin ada lagi yang lain, apa ya, waktu mungkin. Baru selanjutnya resolusi. Jadi biasanya kalau ini saat rapat itu sudah laporan saat rapat itu. Jadi di sini biasanya kalau resolusi laporan singkat tentang hasil-hasil dari rapatnya kita. Itu biasanya. Jadi sudah masuk ke dalam kesimpulan dia. Baru selanjutnya notulen. Kalau notulen ini apa ya, keseluruhan dari pertemuan itu, mulai dari agenda sampai resolusinya itu harus ada di dalam pembahasan surat ini. Jadi di notulen semuanya dilaporkan. Baru selanjutnya kita masuk ke persiapan penulisan laporan bisnis. Jadi saat kita berbicara penulisan laporan bisnis, kita ada beberapa tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama itu definisikan masalah, baru tujuan, ruang lingkup. Jadi ini harus kita miliki dulu masalahnya apa, tujuannya apa, dan sampai mana batasan-batasan dari masalah itu. Baru selanjutnya pertimbangkan siapa yang akan menerima laporan. Saat kita berbicara pertimbangkan siapa yang akan menerima, ini contoh seperti kepada masyarakat umum. Masyarakat umum berarti kita harus melaporkan secara gampang, secara apa ya, secara umum bahasanya, jangan secara intelektual. Mungkin contoh seperti saat kita skripsi, ini kan yang menerima pelaporan kita ini kan akademisi, jadi bahasanya juga harus akademisi. Itu yang
pertimbangkan siapa yang akan menerima laporan, baru selanjutnya menentukan ide atau gagasan. Ini sangat penting. Jadi tulis ini kan kita harus menuliskan semua ide yang terlintas secara umum, baru kita buat laporan berdasarkan rencana kerja yang rinci. Itu yang perlu kita buat kalau untuk menentukan ide atau gagasan. Baru selanjutnya mengumpulkan bahan yang diperlukan. Jadi di sini mengumpulkan fakta-fakta yang diperlukan dari sumber-sumber yang dapat kita percaya. Baru selanjutnya mengorganisir data dan mempersiapkan kerangka akhir. Itu dia untuk persiapannya. Baru selanjutnya kita masuk ke bagian pokok laporan bisnis. Saat kita masuk ke laporan bisnis ini ada 3 yang dibicarakan. Yang pertama itu pendahuluan, baru selanjutnya isi, yang terakhir itu adalah penutup. Itu udah pasti kalau di dalam sebuah pelaporan bisnis. Yang pertama di dalam pendahuluan beberapa hal yang bisa kita temuin biasanya dan perlu dipertimbangkan. Yang pertama itu pemberi kuasa. Ini sangat penting. Jadi kalau pemberi kuasa ini adalah individu atau organisasi yang meminta laporan. Siapa yang minta? Baru selanjutnya layout atau presentasi. Apa yang akan kita informasikan kepada pembaca tentang apa yang akan kita bahas ini. Baru selanjutnya masalah. Kita harus memformulasikan awal pada pendahuluan sebelum maksud dan tujuan laporan bisnis disampaikan. Baru maksud. Jadi maksud di sini adalah poin terpenting dalam laporan bisnis. Jadi tujuannya kita. Baru selanjutnya ruang lingkup. Ruang lingkup ini berhubungan dengan luas cakupan atau bahasan atau batas bahasannya kita. Baru selanjutnya metodologi. Ini metodologi biasanya caranya kita menyelesaikannya. Baru di sini kalau di sini dikatakan kalau ini biasanya cara atau metode pengumpulan informasinya kita. Baru selanjutnya sumber-sumber. Jadi kalau di sini sumber-sumber dalam bisnis, pelaporan bisnis ini biasanya ada dari lisan maupun tulisan. Itu kita harus masukkan keseluruhannya. Baru selanjutnya latar belakang. Latar belakangnya kita ini apa gitu? Apa yang akan ditulis? Jadi jika pembaca menganggap perlu mengetahui latar belakang, maka ya harus kita sampaikan, ya kita ceritakan kenapa kita melakukan A, B, C, D, E, terus kita laporkan. Baru selanjutnya definisikan istilah. Jadi di sini kita harus menjelaskan beberapa istilah yang perlu dijelaskan. Baru yang ini J ya sebenarnya, ini keterbatasan ini. Kalau kita berbicara keterbatasan, kita berbicara tentang kita punya dana berapa, waktunya kita seperti apa, sumber dananya kita yang tersedia berapa. Itu penting. Keterbatasan kita ini harus kita sampaikan di dalam laporan. Baru rekomendasi. Di rekomendasi ini ya ini apa yang akan kita sampaikan kepada mereka, apa yang mau kita lakukan, apakah mereka bersedia untuk membantu atau tidak. Itu biasanya untuk rekomendasi. Baru selanjutnya kita masuk ke bagian isi. Isi. Kalau di sini ini bagian terpanjang dari laporan biasanya. Jadi maksud dan batasan dari laporan bisnis ini agar dapat dimengerti ya di dalam isi ini. Jadi semuanya kita jelaskan di dalam. Baru selanjutnya penutup. Kalau penutup ini ada 4 hal yang harus ada di dalamnya. Jadi yang pertama itu rangkuman. Jadi kita harus bisa laporan kita itu harus berisi ringkasan, rangkuman, pembahasan secara menyeluruh. Kadang-kadang biasanya poin-poin dibuat. Contoh seperti skripsi ini kan poin-poin mereka buat. Kesimpulan, saran. Itu biasanya. Baru selanjutnya kesimpulan. Kita harus memberikan evaluasi secara ringkas tentang fakta-fakta yang kita bahas tadi tanpa memasukkan pendapat pribadinya kita lagi sebagai penulis dari laporan itu. Baru selanjutnya rekomendasi. Di sini menyarankan suatu program tindakan yang didasarkan pada kesimpulan yang dibuat. Baru untuk rencana tindakan. Kalau rencana tindakan ini merupakan pernyataan terakhir yang mencakup waktu pelaksanaan program, anggaran diperlukan dari orang-orang yang bertanggung jawab terhadap program yang akan kita laksanakan itu. Itu dia biasanya. Baru selanjutnya kita masuk ke organisasi tubuh laporan bisnis. Ini biasanya ada 2 cara yang digunakan untuk menyusun laporan bisnis, yaitu deduksi dan induksi. Jadi kalau yang pertama cara
Deduksi itu adalah kita menyampaikan ide-ide pokok dan rekomendasi terlebih dahulu. Setelah itu baru dijelaskan hal-hal yang lebih rinci. Baru digunakan eh, apa ya? Jadi kita jelaskan dulu apa yang akan menjadi idenya kita. Baru selanjutnya apa yang akan kita rekomendasikan. Baru setelah itu kita jelaskan tentang itu semua lagi. Biasanya kan kalau di deduksi, di induksi itu menjelaskan fakta-fakta dulu. Baru setelah itu kita berikan ide pokok. Baru setelah itu kita simpulkan. Setelah itu baru kita masuk ke dalam rekomendasi. Nah, jadi eh, berbeda. Jadi terbalik antara kedua ini. Kalau deduksi tadi faktanya dulu yang kita buat, ide pokoknya kita dulu yang kita kasih tunjuk, baru kita rekomendasikan, baru kita masuk ke eh, apa yang perlu dijelaskan untuk mendukung kedua hal tersebut tadi. Kalau induksi, kita menjelaskan fakta, memberikan ide pokok, baru akhirnya kita masuk ke kesimpulan dan saran. Jadi kalau skripsi biasanya dia ke induksi. Kalau deduksi biasanya ini seperti apa dibilangnya, eh, tembak langsung. Kita langsung bicarakan, aku butuh uang. Kamu kenapa butuh uang? Ya karena saya mau membeli sepeda motor yang nantinya sepeda motor ini akan saya gunakan untuk ojek online. Nah, jadi seperti itu dia deduksi. Kalau induksi, ya kita masuk dulu di latar belakang. Setelah latar belakang baru masuk ke landasan teori. Setelah masuk landasan teori kita masuk ke metodologi penelitian, baru masuk lagi lanjut ke analisis, baru setelah itu baru masuk ke kesimpulan dan saran. Itu biasanya organisasi tubuh laporan bisnis. Jadi kemana sih digunakan? Kalau deduksi biasanya untuk eksekutif yang sibuk dan ingin berita segera. Jadi butuh cepat ini beritanya. Laporan ini butuh cepat. Baru yang kedua ingin mengetahui berita baik atau informasi netral. Jadi apa sih informasi yang bisa kita dengarkan? Baru selanjutnya ingin menganalisa data dengan baik ketika analisa laporan berada di awal. Itu dia yang deduksi. Kalau induksi ini biasanya digunakan pada kriteria pembaca yang ingin mengetahui penjelasan secara rinci terlebih dahulu. Baru selanjutnya ingin mengetahui kesimpulan yang kurang menyenangkan. Baru ingin pembaca yang ingin membaca laporan secara keseluruhan bukan dari awal saja. Oke. Jadi itulah tentang penulisan laporan bisnis. Semoga bisa dimengerti. Jikalau ada yang tidak mengerti bisa masuk ke forum. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.